Hidup akan lebih bahagia kalau kita tuh gak simpan-simpan sakit hati. Rugi sendiri. Ketika orang menyakiti kita, kita punya dua pilihan. Mau simpan sakit hati atau mengampuni. Saya kasih tahu, waktu orang nyakitin Anda, ibaratnya tuh Anda sedang diberikan secangkir racun. Anda mau minum gak racun itu? Itu pilihan Anda. Kalau Anda minum, Anda mati. Jangan diambil. Pilihlah untuk selalu mengampuni. Orang tuh kalau sudah salah, perasaan bersalah tuh sudah menyiksa dia. Tanpa kita perlu menghakimi dia. Tanpa kita perlu marah-marah, orang kalau tahu dia salah, dia sangat tersiksa. Makanya kenapa sebaiknya kita jujur kalau kita salah. Karena itu untuk dia sendiri. Dia merasa lego. Karena ketika kita benci sama orang, gak mungkin kita damai. Gak mungkin kita sukacita, pasti mukanya meletot, turun ke bawah. Tapi kalau kita legowo, sudahlah semua orang bisa bikin salah. Ampuni saja. Katakan ampuni saja. Angkat tangannya semua, begini. Ampuni saja. Shake it off ya. Ada lagunya kan? Shake it off. Kalau orang ngomongin kamu, saya akan pagi hari ini menyampaikan firman Tuhan tentang sukacita dan damai sejahtera. Joy and peace. Bulan Juli, Impact Community Indonesia mengambil tema tentang buah roh. Galatia 5 ayat 19, kita baca sama-sama. Anda baik-baik? Anda baik-baik? Yes. Ayat 19, Galatia 5 ayat 19, kita baca sama-sama. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Lawan dari buah roh adalah perbuatan daging. Di ayat 19 sampai 21 dengan sangat jelas dituliskan oleh Rasul Paulus tentang perbuatan-perbuatan daging. Kemudian dalam ayat 22 sampai 23 buah roh. Dan kita bisa lihat bahwa kalau kita hidup dalam perbuatan daging, maka buah roh tidak akan lahir dari hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Rasul Paulus menuliskan ini secara kontradiksi di atas dan di bawah. Mari periksa apakah ada yang kita masih lakukan dalam perbuatan daging dan apakah buah roh nyata dalam hidup kita. Salah satu dari buah roh adalah sukacita dan damai sejahtera. Itu yang saya akan menjadi fokus kita pagi hari ini. Ketika kita keluar dari kebenaran firman dan kasih, maka kita akan merasakan bahwa kita hilang sukacita dan hilang damai sejahtera. Saya ingin kita lihat dalam perbuatan daging. Saya ambil contoh dari situ. Dikatakan perselisihan, percideraan. Saya yakin ketika kita bertengkar dengan orang lain, marah, pahit, dengki, bahkan iri hati terhadap orang lain, pasti sukacita dan damai sejahtera hilang dari hati kita. Gak mungkin Anda baik-baik saja kalau Anda sedang marah. Ada di sini yang kalau pagi itu bertengkar sama pasangan, pergi kerja dengan perasaan damai dan sukacita? Mustahil. Ketika kita marah, kita benci, kita dengki, sakit hati, langsung reaksi utama, sukacita dan damai sejahtera hilang dari hati kita. Saya ingin kasih contoh-contoh ini supaya Anda mengerti bahwa ketika Anda hidup dalam perbuatan daging, buah roh tidak ada. Yang berikutnya, ketika kita hidup dalam dosa dan kebohongan, mana ada orang selingkuh, sukacita dan damai sejahtera? Oh Bu Heni, waktu saya selingkuh saya bahagia. Karena selingkuhan saya membuat saya lebih bahagia daripada pasangan saya. Tapi sesungguhnya saya yakin, sukacita itu semu. Karena tidak ada orang yang bikin salah bahasa bahagia.
ketika kita keluar dari kebenaran, ketika kita hidup dalam dosa, kita hidup dalam percabulan, having sex before marriage, ngumpet-ngumpet papa mama gak tahu. Kita bikin mobil goyang di tempat gelap misalnya. Itu bahasa-bahasa kayak gitu ya. Saya yakin Anda bahagia sementara semu banget. Bohong bahagianya. Saya yakin ketika kita hidup dalam dosa, immediately sukacita dan damai sejahtera hilang dari hati kita. Dosa dan kebohongan. Kita bohong sama orang tua, bohong sama pasangan, bohong sama atasan. Pasti sukacita damai sejahtera hilang dari hati kita. Berikutnya, ketika kita hidup dalam kebodohan, dalam kemunafikan. Kebodohan itu seperti apa? Udah tahu gak boleh dilanggar. Kita itu sering gini, aturan dibuat untuk dilanggar kan Bu Heni? Padahal aturan dibuat untuk menjaga kita. Katakan amin. Kecelakaan lalu lintas sering kali terjadi karena apa? Karena orang gak ngikut aturan. Gak boleh lebih dari 100 kilo, orang hajar 140, zoom. Akibatnya kecelakaan. Dibilang gak boleh main handphone sambil nyetir. Itu aturan yang baik. Tapi banyak orang langgar, termasuk pendeta. Ya kan? Istri harus marah-marah. Taruh dulu handphonenya. Curhat. Gak mau dengar. Ada orang yang main handphone kecelakaan di jalan tol berapa banyak? Aturan dibuat untuk menjaga kita. Katakan aturan dibuat untuk menjaga saya. Supaya apa? Supaya kita tidak celaka. Orang tua kasih tahu. Jangan having sex before marriage. Anak muda bilang gini. Orang tua zaman kuno gak ngerti pergaulan zaman sekarang. Padahal aturan dibuat untuk apa? Supaya kamu gak hamil di luar nikah. Supaya kalau kamu sampai disia-siakan sama pasanganmu, kamu tidak menyesal. Habis ini ada yang cut nih khotbah saya pasti. Dibuat. Jangan sex before marriage. Kita berbuat bodoh ketika kita tahu sesuatu nggak boleh tapi kita tetap lakukan. Itu perbuatan bodoh. Orang yang berlaku bodoh nggak mungkin sukacita dan damai sejahtera. Munafik. Kita nggak baik-baik saja, tapi kalau orang tanya, apa kabar? Kita jawab apa? Orang Kristen jawab apa? Luar biasa. Itu tuh dikte yang salah. Saya percaya bahwa kita harus dengan iman mengatakannya bahwa kita baik-baik saja. Tapi it's okay ketika saya bertanya kepada Anda, are you okay? Dan Anda jawab, no I'm not. Is it okay? Karena munafik banget ketika Anda tuh sedang berantem sama pasanganmu dan berada di ambang perceraian. Dan saya bertanya apakah Anda baik-baik dan Anda jawab, yes we are fine. Itu bohong. Anda sedang gak baik-baik, keuanganmu sedang gak baik-baik, tapi Anda bilang, I'm fine. Bisa sukacita gak kalau munafik? Pelayanan. Harus kudus dong katanya. Tapi Anda gak kudus sebenarnya. Melayani bisa dengan sukacita? Gak mungkin. Ketika kita melanggar aturan, ketika kita melakukan apapun di luar kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kita melanggar prinsip atau nilai yang kita pegang, pasti damai sejahtera hilang. Sukacita hilang. Orang kalau ngerasa salah pasti takut. Betul nggak? Mecahin vas bunga aja deh, jangan dosa yang gede-gede. Takut nggak? Takut. Waduh, kita datang ke rumah orang kaya nih ceritanya. Gak sengaja kesenggol. Makanya jujur aja saya kalau onsite komsel tuh jangan di rumah orang yang kaya banget deh ya. Salah pegang jatuh nanti pecah. Ici gak bisa ganti loh. Hah? Kita takut. Waduh. Gucinya berapa nih harganya gitu kan. Kita udah panik. Rasa bersalah pasti membuat orang hilang damai sejahtera dan sukacita. Nah, mari kita bahas tentang buah roh sukacita.
Sebenarnya luar biasa. Roh sukacita ini, buah roh sukacita adalah kebahagiaan. Nah, semua orang sebenarnya pengen bahagia. Ada di sini yang nggak mau bahagia? Siapa yang di sini yang mau bahagia? Miliki buah roh sukacita. Mari kita lihat. Yohanes 15 ayat 10 sampai 12. Yang mau bahagia baca sama-sama. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ayat 12. Inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kebahagiaan yang sejati diperoleh ketika kita hidup dalam kebenaran firman dan dalam kasih. Saya ingin bahas contoh-contoh yang mudah tentang gaya hidup kasih. Contohnya, mengampuni orang yang bersalah. Tahu nggak? Orang itu akan lebih bahagia kalau dia murah hati. Murah hati nggak hanya bicara soal memberi, tapi bagaimana dia dengan mudah mengampuni orang yang bersalah. Ada orang yang begitu pendendam, begitu sakit hati, disimpan sampai mati. Saya yakin yang model gini jauh dari kebahagiaan. Tapi orang yang legowo, ngerti bahasa Jawanya legowo tuh hatinya luas. Orang salah ya sudahlah. Satu kali saya lupa siapa yang pecahin vas di rumah ya. Ini kejadian vas bunga lagi. Tapi orang itu enggak ngaku. Ya, enggak ada yang ngaku kalau salah ya kan biasanya ya kan. Di gereja ada yang enggak sengaja itu ngerusak LED yang berdiri itu loh. Mati, ditanya siapapun enggak ada yang ngaku. Nah, saya enggak pernah cari itu siapa yang buat. Kenapa? Kesana punya prinsip begini. Orang tuh kalau sudah salah, perasaan bersalah tuh sudah menyiksa dia. Tanpa kita perlu menghakimi dia. Tanpa kita perlu marah-marah, orang kalau tahu dia salah, dia sangat tersiksa. Makanya kenapa sebaiknya kita jujur kalau kita salah. Sorry, saya yang mecahin misalnya gitu. Karena itu untuk dia sendiri. Dia merasa lega, udah ngaku, bener gak? Urusan mau dimarahin, urusan mau dimaki-maki, ya kalau suruh ganti gak ada uang juga kita gak bisa paksa ganti kan? Lawang itu donasi kok, jemaat pengerja yang ngasih. Tapi saya gak pernah cari tahu siapa sih yang mecahin vas itu, siapa sih yang mecahin TV, sudahlah. Kenapa? Hidup akan lebih bahagia kalau kita tuh gak simpan-simpan sakit hati. Rugi sendiri. Ketika orang menyakiti kita, kita punya dua pilihan. Mau simpan sakit hati atau mengampuni. Saya kasih tahu. Waktu orang nyakitin Anda, ibaratnya tuh, Anda sedang diberikan secangkir racun. Anda mau minum gak racun itu? Itu pilihan Anda. Kalau Anda minum, Anda mati. Jangan diambil. Pilihlah untuk selalu mengampuni. Gaya hidup kasih, Yesus mengajarkan dalam Lukas 6. Judul perikopnya, kasihilah musuhmu. Ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Saya mau kasih tahu, mengampuni itu tidak mudah, saya tahu. Ketika orang begitu menyakiti kita, sebutlah pasangan itu nomor 1. Kedua mertua. Nomor 3 anak. 4 sahabat. 5 orang kepercayaan. Nah ini kelompok orang-orang yang paling nyakitin kalau kita disakiti ya. Ngerti ya maksud saya ya. Kalau orang di luar sana nyakitin kita mau EGP. Saya pernah ngalami salah satu yang terparah dari 5 ini. Saya gak mau sebut karena nanti jadi bumerang buat saya. Tapi yang saya lakukan,
Saya belajar lakukan firman Tuhan. Kasihilah musuhmu. Lah dia bukan musuh saya, tapi dia menjadikan dirinya musuh. Bukan suamiku loh ya, suamiku mah baik sekali. Nah, saya belajar lakukan firman Tuhan. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Saya tuh heran gitu. Kenapa dia benci sama saya? Saya salah apa gitu? Apa muka saya ini mengundang kebencian? Begitu lihat gue sebel gitu. Tapi saya lakukan firman Tuhan. Saya kasihi dia. Saya berbuat baik sama dia. Bertahun-tahun. Tak terjumlahkan. Saya doakan dia. Kata firman Tuhan, mintalah berkat kepada orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Gak cuma dicaci maki, saya dibenci. Tapi saya tabur dengan kebaikan. Saya doakan. Saya kasih tahu, gak sebentar, puluhan tahun. Tapi saya menuai dengan luar biasa. Apa yang saya tuai? Yang pertama sukacita dan damai sejahtera. Karena ketika kita benci sama orang gak mungkin kita damai. Gak mungkin kita sukacita, pasti mukanya meletot. Turun ke bawah. Tapi kalau kita legowo, sudahlah semua orang bisa bikin salah. Ampuni saja. Katakan ampuni saja. Angkat tangannya semua, begini. Ampuni saja. Shake it off ya. Ada lagunya kan? Shake it off. Kalau orang ngomongin kamu, shake it off. Kalau orang nyakitin kamu, shake it off. Abis ini gue jadi Henny, Swift. Anak saya ngefans banget Zoe sama Taylor Swift. Nah, dengerin. Jangan simpan benci, gaya hidup kasih yang Yesus ajarkan. Yang membuat kita tuh hidup bahagia dan sejahtera. Karena kita gak simpan dendam. Ketika ada hamba Tuhan bilang gini, saat ini juga siapa yang sakiti hati kamu? Kamu benci sama siapa? Coba ampuni dia. Saya bingung mikirnya, siapa ya? Karena gak ada, saya gak benci siapa-siapa. Gaya hidup kasih yang berikutnya, memberi. Tahukah Anda bahwa memberi membuat orang bahagia? Orang pelit tuh gak bahagia. Jamin. Orang yang suka memberi pasti bahagia. Kisah Rasul 20 ayat 35. Bukan kata Henny Kristianus, tapi kata Yesus Kristus. Asik nge-rhyme. Baca sama-sama Kisah Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Anda suka gak diberi? Suka gak dikasih? Suka banget. Tapi Yesus berkata, terlebih berbahagia memberi daripada menerima. You know why? Karena yang bisa memberi dia punya lebih. Amen. Bahagia tuh gak perlu miskin, gak perlu kaya. Gak ada urusannya. Banyak dikit uang Anda gak mempengaruhi kebahagiaan Anda. Nikah sama orang kaya sama nikah sama orang biasa gak membedakan sama sekali. Saya lihat sendiri. Kami hidup sederhana, kami lebih bahagia daripada beberapa teman yang kawin sama orang yang sangat-sangat kaya. Saya sudah saksikan dalam hidup saya. Jadi miskin kaya tidak menentukan kebahagiaan kita, katakan amin. Tapi bagaimana Anda bisa bahagia adalah ketika Anda punya kemurahan hati yang luar biasa. Yesus berkata, terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Suatu hari ada seorang peneliti psikologi dari University of Chicago Booth School of Business, Ed O'Brien PhD. Dia membuat sebuah penelitian ya, ditulis ini, Anda bisa temukan di Google. Ditemukan bahwa memberi kepada orang lain adalah sumber kebahagiaan pada diri seseorang. Terlepas dari seberapa sering ia melakukannya. Dalam penelitiannya, Ed O'Brien melakukan 2 penelitian. Yang pertama, dia pakai mahasiswa-mahasiswa di universitas. Mereka diberi uang sebanyak $5 setiap hari selama 5 hari. $5. Dan mereka diberi kebebasan untuk menggunakan uang itu untuk apa? Boleh untuk diri sendiri, bisa untuk orang lain. Nah, ditemukan
bahwa partisipan yang menghabiskan uangnya untuk orang lain melaporkan bahwa dirinya jauh lebih bahagia dibandingkan mereka yang menghabiskan uangnya untuk diri sendiri. Dikatakan gini, waktu uang itu dipakai buat dirinya sendiri, bahagianya senangnya sebentar doang. Tapi waktu dia kasih itu buat orang lain, happy-nya lama gitu. Kayak seneng banget gitu, happy. Nah, kebahagiaan dikatakan gini, kebahagiaan kelihatannya menetap pada mereka yang memberikan uangnya kepada orang lain. Bayangin, kebahagiaan itu bisa kayak percikan api, ya, cuma sebentar. Tapi kebahagiaan yang menetap itu di dalam. It stays in you. Rasanya senang, happy. Saya punya hobi itu bagi-bagi hadiah. Hobi. Jadi kalau saya traveling kemana-mana, saya selalu beli oleh-oleh. Not just because I love the people I give, tapi karena saya menikmatinya. Menjadi kayak satu kebahagiaan sendiri. Saya packing sendiri satu-satu by name. Dalam eksperimen kedua, O'Brien melakukan penelitian dengan mengangkat 502 partisipan. Mereka dikasih kayak hadiah main puzzle, word puzzle selama 10 kali. Nah, kalau menang dikasih 5 sen. Dikit banget ya. Nah, tapi uang yang mereka terima itu sekali lagi boleh didonasikan, boleh dipakai untuk diri sendiri. Nah, ternyata pemenang yang menyimpan uangnya untuk diri sendiri merasa kebahagiaannya lebih cepat sirna dibandingkan mereka yang mendonasikan uangnya untuk orang lain. Keren ya, kok bisa gitu ya? Dunia loh ini yang nulis. Bayangin, ini tuh bukan dari firman aja. Yesus tuh ngomong terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Itu sebuah kebenaran. Ada kebahagiaan yang membuat kita punya hormon-hormon di sel-sel otak kita ini membuat kita lebih happy, lebih sehat gitu. Dan secara penelitian dunia dibuktikan, bukankah luar biasa? Memberi menjadi sumber kebahagiaan. Jadi kalau Anda ingin bahagia, lakukan firman Tuhan. Hiduplah dalam kasih. Mari suka mengampuni dan mari suka memberi. Katakan sebelah kanan kirimu, kalau yang mengampuni gak pakai duit aja lu pelit, apalagi yang pakai duit gitu. Oke, yang berikutnya, buah roh damai sejahtera. Damai sejahtera. Tahukah Anda untuk rest atau rasa aman ketika kita bisa tinggal dalam damai sejahtera itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Mazmur 127 ayat yang kedua. Dikatakan sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ini minta maaf sekali terjemahan bahasa Indonesia salah. Mari kita lihat. Terjemahan yang sebenarnya saya ambil dari 2 versi dalam bahasa Inggris supaya membuktikan bahwa ini benar. It is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrows, for so he give his beloved sleep. Dalam NIV dikatakan, in vain you rise early and stay up late, toiling for food to eat, for he grants sleep to those he love. Apa artinya? Dia mengaruniakan tidur kepada yang dikasihinya. Kata tidur di sini adalah rest. Bahwa Anda tinggal dalam damai sejahtera. Banyak orang yang stres hidupnya. Selalu ngerasa susah. Gak bisa tidur. Selalu orang yang stres gak bisa tidur. Sedangkan Tuhan memberikan rest, sleep kepada orang yang dikasihinya. Kalau Anda mengalami kesulitan tidur, yang Anda perlu lakukan adalah belajar mengasihi Tuhan. Bagaimana Anda belajar mengasihi Tuhan? Dengan melakukan firman Tuhan. Dengan melakukan firman Anda tinggal dalam kasihnya Tuhan. Nah, rest atau damai sejahtera bukanlah karena orang-orang itu hidup tanpa masalah. Tapi mereka bisa tidur nyenyak meskipun masalah banyak. Saya punya tanggungan dalam tanda kutip cukup banyak. Luar biasa waktu saya ke New Zealand kemarin, pelayanan di Christchurch, gembalanya Pastor Catherine mendapatkan nubuatan buat saya. Dia bilang gini,
bahwa Tuhan memberikan kamu anak kembar, Chloe dan Zoe, itu secara duniawi. Tapi secara rohani, dari hidupmu, dari rahimmu secara rohani, kamu melahirkan 2 anak kembar, YTP dan ICI. Tangan Pengharapan dan Impact Community Indonesia. Saya kaget dengarnya. Wow. Dan tahukah Anda bahwa memiliki 2 pelayanan yang cukup besar menurut saya, tidak mudah. Pasti banyak beban, banyak masalah, banyak staf-staf yang WA dengan berbagai urusan. Dan makanya minta maaf sekali kalau ada yang tersinggung saya nggak balas WA-nya. Kalau panggil gini, Bu Heni, saya nggak nyaut. Lebih banyak yang mesti gue jawab yang lebih penting daripada sekedar apa kabar. Nah beberapa yang nggak ada di konteks saya pun nggak ada namanya, saya pasti nggak bales. Makanya harus ngomongnya komplit. Halo Bu Heni, saya mau ngomong ini bla 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 bla. Nah jadi kan jelas, gak 2 kali tektokan. Nah saya bisa tidur nyenyak setiap malam. Saya sama sekali gak pusing tuh, gak stres, gak khawatir. Meskipun setiap bulan Tangan Pengharapan, itu saat ini harus punya uang kurang lebih di atas 2,5 M untuk running the whole foundation. Ngeri gak? Tiap bulan Bapak Ibu. Kalau dipikirin ya pusing, tapi saya gak pernah mikir. Saya percaya. Saya santai aja. Saya percaya sama Tuhan. Bahwa Tangan Pengharapan bukan pelayanan saya. Bahwa Tangan Pengharapan adalah milik Tuhan. Kalau Tuhan yang utus, Dia yang urus. Anak-anak Indonesia ada 6.500 di 87 center saat ini seluruh Indonesia. Dari Nias, Mentawai sampai Papua, Maluku Utara, Sulawesi sampai ke NTT yang harus kami urus. Ada 8 sekolah berasrama yang sudah berjalan dan masih ada 2 lagi yang harus dibangun seperti visi yang Tuhan berikan untuk melahirkan 1.000 pemimpin bagi Indonesia. Biaya kuliah yang sangat mahal, biaya hidup yang tidak murah. Belum lagi kalau anak-anak banyak maunya. Wah saya kasih tahu, itu saya sekarang ini sudah di titik rest. Orang itu bisa damai sejahtera bukan karena gak punya masalah. Tapi mereka tetap bisa tidur nyenyak walau masalah banyak. Yang mengerti katakan amin. Kita bisnis, kita kerja, menikah, punya pacar, apa gak ada masalah? Kayaknya yang gak merit lebih awet muda daripada yang merit loh saya liatin. Kenapa? Karena gak pusing ngurusin istri katanya. Gak pusing ngurusin suami. Lebih awet muda, saya perhatiin ada teman mama saya, umurnya lakcap go, 65. Masih awet muda, masih lincah sana sini. Yang merit, udah. Mukanya udah keriput-keriput, matanya kerut-kerut, kuningnya kerut-kerut. Tapi kamu enggak sayang, puji Tuhan. Saya perhatikan, orang itu bisa stres bukan karena dia banyak duit atau dia kurang duit. Sekali lagi, damai sejahtera itu berkat dari Allah. Ada yang miskin, biar gak ada duit tapi bisa tidur nyenyak. Buat dia makan jagung, makan ubi itu nikmat. Kita yang dari kota ke pedalaman kayaknya sedih lihat mereka. Aduh kasihan, rumahnya dari gubuk, tidurnya di bilik bambu. Aduh kasihan makannya nasi sama garam doang. Aduh kasihan makannya jagung. Kita lihatnya kasihan. Mereka yang kita lihat enggak stres. Nikmat aja tuh makan sirip pinang. Bener, saya nyaksiin sendiri. Kategori stres itu kayak gimana ya kalau soal gak ada duit ya. Yang bikin stres itu karena lu banyak mau gitu. Bener, yang bikin stres itu karena orang selalu gak pernah merasa cukup. Contohnya nih, saya ketemu orang kaya banget. Biar yakin. Dia stres terus, susah tidur, bahkan gak bisa tidur. Begadang sampai pagi. Jiwanya gelisah. Padahal hartanya banyak, dia mau beli apa juga bisa. Mau kemana juga bisa. Tapi hidupnya selalu stres, ribut terus dengan pasangannya. Kasar omongannya, totally not happy. Gak bahagia, gak ada sukacita, gak ada rasa cerah. Anda bilang kekayaan membuat Anda bahagia? Belum tentu. Saya ketemu yang kayak gini. Saya pelajari, kenapa ya? Kok dia gak bisa tidur ya?
Padahal ranjangnya gue percaya tuh, King Koil lewat. Ternyata saya lihat gini, dia gak pernah ngucap syukur. Meskipun hartanya banyak sampai 3 turunan, dia gak merasa cukup. Dan yang signifikan, dia hidup dalam kecemaran, hawa nafsu, kedagingan, pesta pora, kemabukan, orangnya suka marah. Ini yang bikin dia gak punya damai sejahtera dan sukacita. Apa yang membuat kita hidup tuh gak punya sukacita dan damai sejahtera? Mari periksa hidup kita hari ini. Apakah kita masih hidup dalam perbuatan daging? Galatia 5, 19-21. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Coba lihat satu-satu, masih hidupin gak itu? Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan dan pesta pora. Anda kalau ngiri terus sama iparmu, ngiri terus sama saudara, Anda gak akan bahagia, gak akan damai sejahtera. Perselisihan, iri hati, amarah, kedengkian udah pasti bikin damai sejahtera hilang. Amen. Jangan suka ngiri sama orang. Mari lakukan firman Tuhan. Menangislah bersama dengan orang yang menangis. Bersukacitalah bersama dengan orang yang bersukacita. Jangan sampai orang bahagia kita marah. Orang diberkati kita iri hati. Kalau kakak adik kita lebih kaya dari kita, so what? Ikutlah bahagia dengan mereka. Saya kasih tahu, lebih baik keluarga kita tuh lebih kaya dari kita. Kenapa? Kalau mereka miskin nyusahin kita. Kenapa mereka lebih kaya kita malah jadi iri hati? Harusnya kita syukuri kalau mereka lebih kaya, mereka yang berkatin kita. Amen. Jangan malah iri hati. Gak perlu branded, gak perlulah hidup dikejar-kejar sama keinginan-keinginan akan merek-merek dunia. Gak penting. Katakan gak penting. Karena yang gak penting ini yang bikin kita suka iri hati sama orang. Benar gak? Mobilnya baru lagi. S-Class. Volvo. Audi. Apa sih AO aja lu. Udah deh. Percayalah kalau Anda tuh gak ngiri sama orang. Anda ikut sukacita dia diberkati. Anda bahagia. Orang suka ngomongin hamba Tuhan lain di depan saya. Pengen lihat reaksi saya. Saya bilang apa? Saya jawab gini. Saya percaya Tuhan memakai semua orang dengan cara yang berbeda untuk menyelamatkan manusia. Kan selera manusia beda-beda. Anda puji Tuhan senang sama saya. Tapi banyak yang sebel sama saya. Lebih dikit sih yang sebel puji Tuhan. Ayo jangan lagi hidup dalam perbuatan daging. Supaya Anda tuh punya damai sejahtera dan sukacita. Jangan suka ngelanggar aturan. Jangan ngelanggar firman Tuhan. Jangan melanggar nilai-nilai yang Anda pegang. Berintegritaslah di dunia kerja. Berintegritaslah dalam apapun yang Anda kerjakan. Kalau Anda mencuri yang bukan bagian Anda, pasti Anda gak punya damai sejahtera. Boro-boro sukacita. Amin. Galatia 5 ayat 24 berkata, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kunci untuk Anda hidup dalam buah roh adalah belajar menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saya ingin akhiri dengan ini, Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Keinginan daging, hawa nafsu itu selalu bikin kita fokus sama hal-hal duniawi. Keinginan kita yang gak ada habisnya pasti gak akan membuat kita bahagia. Kemudian saya mau lanjutkan Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Mari hiduplah dipimpin roh. Jangan dipimpin daging. Tahu gak kenapa saya sejahtera menjalani tangan pengharapan yang sebenarnya harusnya bikin stres? Karena saya percaya saya telah mendengar dari Tuhan. Pewahyuan yang begitu nyata dari Tuhan. Penyertaannya yang begitu hebat. Membuat saya tenang. Karena saya tahu ini bukan dari saya, ini dari Tuhan. Tapi kalau kita lakukan segala sesuatu keluar dari ambisi dan keinginan diri sendiri, pasti kita stres. Amen? Wah, kok gak cukup nih? Coba periksa lagi. Apakah yang Anda lakukan dari Tuhan atau bukan? Kolose 3:15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu.
Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Yang mau penuh damai sejahtera dan sukacita, mari belajar bersyukur sama-sama. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, biarlah sukacitamu dan damai sejahteramu memerintah dalam hati kami. Biarlah kedua buah roh ini ada di dalam kami, menetap di dalam kami. Kami hidup dalam damai sejahtera, kami hidup dalam sukacita. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu. Semua yang menerima sama-sama kita katakan, Amen. Have a blessed Sunday. I love you so much. God bless you.